Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Wu Ma yang berada di samping Chen Long memiliki ekspresi kecewa saat dia berbisik tubuh Shen Hou telah dimangsa oleh mereka. Bahkan jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri, nyawa tukur irid awa. Chen Long mengungkapkan ekspresi pahit. Dari 12 bidang, selain Wei Yan yang meninggal dan Zishu dan Haiju yang tetap di luar, 9 anggota yang tersisa semuanya mengikuti keserakahan ke Tight Abyss ini. Keserakahan menyebutkan bahwa setelah dia mengamati tempat ini untuk sementara waktu, dia menyimpulkan bahwa harta terbesar di tanah roh iblis ada di Tight Abyss ini. Semua orang di samping Chen Long tergoda oleh kata-kata greed. Mereka secara pribadi telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya dan hal-hal eksotis yang akan membuat mata merah orang tersedot ke tanah roh iblis di Laut Roh Iblis Timur. Bisa dikatakan bahwa tujuan mereka datang ke sini, selain untuk mendapatkan warisan iblis kuno, adalah untuk mendapatkan barang-barang ini. Chen Long selalu tenang, meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Namun, dia membuat rencana. Dia tidak menyuruh mereka semua masuk bersama. Sebagai gantinya, dia menyuruh mereka bertiga dibagi menjadi kelompok lain dengan Chou Niu sebagai pemimpin untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda. Mereka terus berkomunikasi satu sama lain dan bahkan meninggalkan Zishu dan Haiju di luar. Ketika mereka baru saja memasuki Tight Abyss, semuanya sangat lancar. Namun, ini segera berubah setelah Greed mengambil beberapa item yang tidak diketahui dari gua. Mereka tiba-tiba diserang oleh binatang misterius ini dan terjebak di sini. Mereka tidak dapat melarikan diri dan telah terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Meskipun 100 tahun terdengar lambat, itu berlalu sangat cepat bagi mereka. Mereka terjebak di jurang ini tanpa siang atau malam. Kabut gelap mengelilingi mereka, dan jika mereka berani keluar, mereka akan bertemu dan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu. Saudara muda Shen Hou meninggal dalam upaya melakukan terobosan paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang Tuan, sebelum dia mati dan membunuh beberapa binatang, jumlahnya terlalu banyak. Chen Long tahu bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Ini tidak bisa bertahan. Chen Long menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan menatap Greed. Tindakannya segera menyebabkan 4 murid sekte pedang Dalo lainnya berdiri. Mereka berdiri di posisi yang mengelilingi keserakahan. Ekspresi Greed masih suram saat dia tertawa serak. Teman-teman sepupu, apa maksudnya ini? Chen Long berkata dengan nada serius, Senior Greed, Junior ingin tahu apa yang kamu dapatkan di gua itu. Mata Greed menunjukkan sedikit ejekan saat dia berkata, kamu ingin tahu? Dengan itu, dia menampar tas pegangannya, dan telur berbentuk oval muncul di tangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di telur ini, itu diselimuti dengan aura kematian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di telur ini, itu diselimuti dengan aura kematian. Tatapan Chen Long tertuju pada telur itu sejenak. Setelah sekian lama, dia telah memperoleh pemahaman tentang keserakahan. Budidaya keserakahan terkait dengan kematian, jadi masuk akal jika keserakahan menggunakan ini untuk membantu kultivasinya. Namun, tidak pasti apakah ini yang benar-benar ditemukan oleh Greed. Anak-anak nakal, orang tua ini akan mengabaikan nada tidak hormatmu dengan mempertimbangkan wajah tuanmu sekali. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena kejam. Saat saya mulai berkultivasi, kalian bahkan belum lahir. Tidak ada orang yang berani berbicara dengan saya, seperti ini hidup. Mata Greed menjadi dingin. Meskipun suaranya lembut, di telinga murid Dalo Sword Sekte, itu seperti guntur yang menderu. Selain Chen Long, semua orang secara tidak sadar mundur. Chen Long menunduk dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia dengan hormat berkata, tolong jangan salahkan kami, Senior. Junior tidak sabar. Bagaimanapun, kami telah terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Cado Aravue Tauroawa Pons. Keserakahan menutup matanya dan perlahan berkata, ada apa terburu-buru? Paling banter, tuanmu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua. Oke? Chen Long duduk dalam posisi lotus dan mulai merenung. Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang Greed. Keserakahan sepertinya ingin tinggal di sini dan tidak pergi. Pasti ada alasan untuk hal tersebut. Sementara murid Dalo Sword Sekte mengalami perselisihan dengan keserakahan, Wang Lin bergegas menuju pintu keluar Tight Abyss di negara Iblis Api. Wang Lin telah mendengar tentang Tight Abyss ini dari Yao Xixue.
Menurut Yao Shixue, token yang bahkan membuat orang-orang seperti mata Allseer menjadi merah ada di dalam Tide Abyss. Wang Lin juga menyadari bahwa keserakahan dan murid dari Dalo Sword Sekte telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu dan keberadaan mereka tidak diketahui. Dia menebak dengan berani bahwa kelompok Grid juga telah pergi ke Tide Abyss. Jika kelompok Grid keluar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus benar-benar mempersiapkan jalan keluar di negara iblis api untuk menutupi markasnya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, jadi dia bergerak sangat cepat menuju pintu keluar Tide Abyss di negara iblis api. Saat dia terbang, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia menyatu dengan sosok abu-abu selama pengalamannya tentang warisan iblis kuno. Sosok berjubah abu-abu adalah orang yang berlatih seni pembantaian surgawi. Pada saat dia menyatu dengan sosok abu-abu, dia merasa seperti telah memperoleh pencerahan dan jumlah untaian energi pembantaian meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun, pada saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung menjadi simbol yang aneh. Simbol ini berisi kekuatan 10 juta untai energi pembantaian. Pada saat itu muncul, itu segera meninggalkan kendali Wang Lin dan membekas di antara alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan mendarat langsung di jiwa asalnya. Itu terintegrasi dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, ada transformasi misterius yang segera memutuskan hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian, jiwa asalnya meleleh dalam 3 napas waktu dan diserap oleh simbol itu. Kemudian, semua vitalitas di tubuhnya berubah menjadi untaian gas abu-abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari sudut pandang orang ketiga. Setelah mengalami ini secara langsung, matanya menunjukkan rasa dingin yang tebal dan niat membunuh yang mengerikan. Dia melihat tubuh dan jiwanya yang asli, segalanya, diserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta untai energi pembantaian. Kemudian, simbol itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang telah menyerap semua nutrisi dari tubuh inangnya. Kemudian simbol itu terbang dengan bau darah dan dengan keras berubah menjadi untaian energi pembantaian. Ini adalah energi pembantaian yang sebenarnya. Hati Wang Lin bergetar. Meskipun itu sudah lama, dan meskipun dia sedang terbang sekarang, hanya mengingat adegan itu membuatnya merasa takut. Dia menarik napas dalam. Rasa dingin dan niat membunuh di matanya akan meledak, tapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak dapat membedakan apakah adegan yang terjadi di ruang misterius itu asli atau palsu. Namun, dengan pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi, dia merasa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat keadaan misteriusnya, seolah-olah waktu itu sendiri telah turun ke tubuhnya dan memungkinkan dia untuk langsung memahami mantra sampai selesai. Ini memungkinkan dia untuk memperdalam pemahamannya tentang mantra. Mereka yang diberkahi oleh surga bahkan bisa menciptakan mantra milik mereka di bawah keadaan misterius ini. Kemudian, dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka bisa memperbaiki mantranya berkali-kali hingga akhirnya mencapai kondisi hampir sempurna. Sun Yun adalah seseorang yang melakukan itu. Bakat Wang Lin banyak berubah selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak diubah oleh benda langitnya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat Sun Yun, yang bahkan membuat kagum demon kuno, bakatnya terlalu rendah. Dia tidak bisa menciptakan mantranya sendiri, tetapi dengan kecerdasan dan pengamatannya sendiri, dia mendapatkan kejelasan dalam waktu sesingkat mungkin di ruang misterius itu. Dia lebih tegas daripada Sun Yun, dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang dengan sangat cepat. Harus dikatakan bahwa Sun Yun hanya mendapatkan kembali kejelasannya setelah sebagian besar ilusi menghilang. Ketegasan Wang Lin adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Allseer tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Lin akan bisa mendapatkan rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. Semua Seer, saya pernah berkata bahwa jika Anda tidak memunggungi saya tidak akan memunggungi Anda. Suara Wang Lin terdengar dingin karena bergema di langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi memang luar biasa. Namun, Allseer, Anda terlalu kejam. Untungnya, pemahaman saya rendah dan hanya terbatas pada 1 juta helai energi pembantaian. Jika pemahaman saya lebih besar dan telah mencapai 10 juta untai energi pembantaian, saya khawatir saya sudah menjadi simbol. Aku akan menjadi untaian energi pembantaian yang sebenarnya dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia menghela nafas panjang. Allseer berjubah abu-abu mengatakan saat itu bahwa dia mengajari saya seni pembantaian surgawi karena domain saya. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Sekarang saya memikirkan kembali apa yang terjadi. Saya khawatir itu karena Allseer melihat saya mengolah domain hidup dan mati di Suzaku, sehingga dia memutuskan untuk menerima saya sebagai muridnya. Kote Akawalai. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya menjadi jernih. Dia berteleportasi dan menghilang.
saya agak paranoid tentang masalah ini, jadi saya tidak bisa langsung mengambil keputusan. Olsir telah baik kepada saya, dan saat itu adalah pilihan saya sendiri untuk mempelajari seni pembantaian surgawi. Tetapi dia tampaknya mendorong saya harus mengamati ini dengan cermat di masa depan. Namun, Olsir terlalu kuat. Jika saya tidak memiliki kekuatan, saya tidak dapat memberitahu dia bahwa saya tahu tentang semua ini. Adapun seni pembantaian surgawi, saya harus mempelajarinya dengan cermat untuk menemukan celah. Wang Lin tetap berada di pintu keluar Tight Abyss di negara iblis api selama beberapa hari. Dia tidak menempatkan batasan atau segel yang kuat. Sebaliknya, dia melakukan yang sebaliknya dan meninggalkan beberapa batasan yang sederhana, namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi dapat bertindak sebagai cara untuk melacak orang. Jika seseorang keluar, pembatasan itu akan meninggalkan jejak pada mereka untuk ditemukan Wang Lin. Kecuali tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, tidak mungkin orang mendeteksi jejak tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin membuang semua gangguan dan terbang menuju negara setan air. Dia akan memasuki Tight Abyss di sana dan menghabiskan semua usahanya untuk mencari Zhou Yi. Zhou Yi adalah dermawannya, jadi Wang Lin harus menyelamatkannya. Selain menyelamatkan senior Zhou Yi, ada juga kekayaan. Saat Wang Lin berteleportasi, matanya berbinar. Saat itu, selama fase pasang, dia dengan jelas ingat melihat kekayaan berkedip di dekatnya. Beberapa hari kemudian, di bagian barat negara setan air, di tempat yang disebut Laut Awan. Tempat ini tertutup awan hampir sepanjang tahun. Ada celah di tanah jauh di dalam lautan awan yang membentang sejauh kilometer yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu pintu masuk ke Tight Abyss. 4 pembudidaya, 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan dan melihat ke dalam. Dari keempatnya, salah satu wanita menyanggul rambutnya dan 2 helai rambutnya jatuh di dekat telinganya, seperti pohon willow. Ada kilau kristal di antara alisnya, dan alisnya yang berbentuk setengah bulan menonjolkan matanya yang seperti mutiara. Wajah cantik biji bunga matahari sehalus batu giok. Meskipun kecantikannya tidak ada bandingannya, itu cukup untuk membuat gerhana bulan. Dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi sedikit kecerdasan di matanya mengungkapkan kematangan yang jauh di atas usia penampilannya. Dia mengenakan gaun putih dan meski tidak terlalu ketat, gaun itu tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya dan sangat memikat. Para kultivator pandai menghentikan penuaan fisik mereka, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama seseorang dapat hidup. Hanya menilai dari penampilannya, sangat sulit untuk melihat usia seseorang yang sebenarnya. Dibandingkan dengan wanita ini, wanita lainnya tampak sedikit biasa. Rambut panjangnya yang menutupi bahunya membuatnya terlihat sangat lemah. Tubuhnya yang ramping membuatnya tampak seperti akan tertiup angin. Dia mengenakan pakaian merah muda, yang kontras membuat wajahnya terlihat sangat pucat. Dibandingkan wanita cerdas, dia terlihat kurang mempesona, tetapi tampak lebih lembut. Ada seorang pria muda berjubah merah di samping kedua wanita itu. Dia dengan lembut berkata, "2 adik perempuan murid magangku, tempat ini adalah pegunungan Laut Awan dari negara setan air. Saat itu, saya tidak sengaja menemukan tempat ini dan berlama-lama di sini untuk sementara waktu. Meskipun kakak magang senior Anda belum pergi ke alam surgawi, saya percaya Laut Awan ini satu tingkat di atas alam surgawi. Saudara Murong, bagaimana menurutmu?" Maichi Ashi Iterov. Pemuda ini terlihat cukup tampan. Ada juga rasa bangga seolah-olah dia adalah putra kesayangan surga. Pria lain yang mengenakan pakaian hitam dengan dingin berkata, "Memuaskan." Ekspresinya muram saat dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Pemuda berjubah merah tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan cara bicara singkat pria itu. "Saya yakin magang senior Saudara Du tidak tinggal di sini karena Laut Awan." Wanita yang mempesona itu mengencangkan bibirnya dan tersenyum. Pemuda berjubah merah tersenyum. "Aku tidak akan berbohong padamu, suster murid muda Zhao. Ketika saya berada di Laut Awan, saya menemukan celah di tanah. Saya khawatir itu adalah pintu masuk ke Tight Abyss yang dikabarkan." Mata wanita bernama Zhao dipenuhi dengan kerinduan. Saat dia akan melanjutkan berbicara, pemuda berbaju hitam tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Mata pemuda berkulit hitam itu berbinar dan dia berkata, sangat kuat. Sinar cahaya muncul di cakrawala dan berubah menjadi seorang pria muda berkulit putih. Penampilan orang ini biasa saja, tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia melayang di udara tanpa melihat keempat orang di bawahnya. Dia dengan dingin melihat ke awan dan kemudian mengambil langkah. Itu dia. Pria berjubah merah itu terkejut ketika dia melihat orangnya dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia memperhatikan bahwa kultivasi orang itu telah mencapai tahap ascendant. Pikirannya berpacu sebelum dia tersenyum dan berkata, "Magang junior Saudara Wang, harap tunggu." Pemuda berkulit putih itu adalah Wang Lin.
dia berhenti dan berbalik untuk melihat mereka berempat. Dia tidak melihat kedua wanita atau pemuda berjubah merah itu terlebih dahulu, tetapi pada pria berbaju hitam sebagai gantinya. Baginya dapat menemukan saya dalam jarak 500 km, berarti budidayanya tidak lemah. Menilai dari energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, dia pasti berada di tahap awal ascendant. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat mereka satu persatu sebelum mereka mendarat di pria berjubah merah. Dia agak akrab dengan orang ini. Dia adalah murid dari divisi merah sekte takdir surgawi. Di antara mereka berempat, selain dari pria berkulit hitam, 3 lainnya semuanya adalah pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir. Namun, pria dari divisi merah itu jelas sudah setengah langkah ke tahap ascendant dan bisa mencapainya kapan saja. Dia mungkin takut dengan cobaan hidup dan mati ketika mencoba untuk mencapai tahap ascendant, jadi dia tidak pernah mengambil langkah itu. Pria berjubah merah itu berkata, "Kakak magang junior, namaku Du Jian." Setelah sedikit merenung, dia menyadari bahwa Wang Lin mungkin tidak tahu namanya. Wang Lin menggenggam tangannya. "Salam, magang senior saudara Du." Du Jian tersenyum sambil menunjuk pria berbaju hitam dan berkata, "Saudara Wang, ini Murong Juo dari Sekte Tinta. Adapun keduanya, mereka adalah sesama pembudidaya dari Floating Cloud Sect, Baotou Kuinti Ai." Pria berjubah hitam, Murong Juo, dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum menggenggam tangannya. "Rekan kultivator Wang, saya adalah murid generasi keempat Sekte Tinta Murong Juo." Setelah Murong Juo selesai berbicara, Du Jian dan kedua wanita itu terkejut. Mereka bertiga belum pernah melihat Murong Juo berbicara lebih dari 5 kata dalam satu kalimat. Jadi, identitasnya sebagai penyendiri telah terukir dengan dalam di hati mereka. Bahkan ketika mereka bertemu dengan sesama kultivator di tahap pertengahan ascendant, Murong Juo ini tidak pernah mengucapkan banyak kata. Secara khusus, kata-katanya berfokus pada perkenalan dirinya. Mereka bertiga semuanya telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan untuk dapat berkultivasi selama ini, tidak ada yang bodoh. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan rasa hormat dari seorang rekan. Wanita cantik bernama Zhao memandang Wang Lin dengan mata indah dan tersenyum. Senior magang saudara Wang yang kecil ini adalah Zhao Yixuan, dan ini adalah adik magang junior saya, Xu Fei. Xu Fei. Nama sederhana ini menyebabkan Wang Lin mengingat beberapa kenangan. Dia tidak bisa membantu, tetapi melihat wanita yang tampak lemah itu. Wanita itu membungkuk pada Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Xu Fei menyapa senior magang saudara Wang." Du Jian melirik Wang Lin dengan tatapan mendalam dan tersenyum. "Apakah kakak Wang magang junior mengenal saudari Xu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengenalnya. Hanya saja, saudari magang muda Xu memiliki nama yang sama dengan sesama anggota sekte sejak masa mudaku." Du Jian tersenyum tipis. Dia menghindari topik ini dan berkata, "Junior Apprentice Brother Wang, apakah kamu datang ke sini karena Tide Abyss?" Dia tidak mencoba untuk berpura-pura atau bertanya secara tidak langsung. Dia sangat lugas. Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengangguk. "Persis." Mata Du Jian menyipit dan dia berkata, "Magang junior Brother Wang, Tide Abyss sangat berbahaya. Bahkan jika Anda berada di tahap ascendant, itu masih akan sangat sulit. Kami berempat juga pergi ke Tide Abyss. Bagaimana kalau ikut dengan kami? Setidaknya kita bisa membantu satu sama lain." Wang Lin merenung sebentar. Dia tahu tentang bahaya Tide Abyss. Sebelum dia datang ke sini, dia menggunakan kristal yang diberikan Beilu untuk memeriksa bagian dalam Tide Abyss. Ada beberapa tempat yang berisiko untuk dilintasi bahkan dengan kultivasinya saat ini. Jika Murong Juo tidak termasuk di antara mereka berempat, Wang Lin akan segera menolak. Namun, dengan Murong Juo di sana, situasinya berbeda. Meskipun dia baru dalam tahap awal ascendant, untuk dapat mendeteksi Wang Lin sejauh 500 km, berarti dia harus memiliki beberapa kemampuan. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, "Itu yang terbaik." Wajah Du Jian dipenuhi dengan senyuman, tapi dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk tidak curiga dan cemburu pada Wang Lin karena mencapai tahap ascendant dalam waktu sesingkat itu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia melihat Wang Lin saat itu, Wang Lin hanyalah seorang kultivator transformasi jiwa tahap menengah. Namun, dalam kurun waktu 1 abad, Wang Lin telah mencapai tahap awal ascendant. Juga, Wang Lin tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap ascendant. Dia tampak seperti seseorang yang telah melangkah ke tahap ascendant beberapa waktu yang lalu. Pasti ada alasan mengapa udik dari planet pengolahan limbah ini mampu meningkatkan tingkat kultivasinya begitu cepat. Dia juga mampu melewati cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendant. Jadi, aku khawatir masalah ini tidak sederhana.
Juga, jika orang ini terus berkembang seperti ini, saya khawatir ketika dia pergi dalam 400 tahun, posisinya akan semakin tinggi. Ini berarti posisi divisi ungunya akan segera naik juga. Ada kedengkian di hatinya, tapi dia tidak mengungkapkan sedikit pun di wajahnya. Dia memiliki senyum lembut, seolah dia benar-benar bertingkah seperti saudara magang senior yang baik hati. Namun, dia menghadapi Wang Lin yang telah mengalami situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di Suzaku yang tidak akan pernah dialami banyak orang seumur hidup mereka. Berkat ini, dia telah lama menjadi sangat cerdik dan bijaksana. Itu benar-benar kebalikan dari apa yang ada di gambar anak udik di hati Du Jian. Pengalaman hidup Du Jian benar-benar dapat diabaikan dibandingkan dengan Wang Lin. Kelompok 5 orang tidak berbicara lagi dan langsung menuju Cloud Sea Mountains. Awan memenuhi area tersebut, memberikan ilusi pegunungan dan laut. Pemandangan ini sangat spektakuler dan pada saat yang sama mengandung rasa keindahan yang misterius. Mata indah Zhao Yixuan sesekali akan melihat Wang Lin di depannya. Dia tidak bisa melihat pria di depannya ini. Di tanah roh iblis, dia bahkan bisa melihat melalui hati para jenderal iblis itu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 2,5 orang yang tidak bisa dia lihat. Sosok Wang Lin di depannya menembus lapisan awan dan menjadi lebih kabur. Mata Zhao Yixuan sepertinya juga diblokir oleh awan dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Orang pertama yang tidak bisa dia lihat adalah Chen Long dari Sekte Pedang Dalo. Ada kabut di sekelilingnya. Setiap kali dia mencoba untuk melihat lebih dekat, kabut itu akan berubah menjadi pedang yang mencegah penyusupannya. Adapun orang lain, dia hanya bisa melihat melalui adalah Murong Juo. Tatapan Zhao Yixuan menyapu Murong Juo. Murong Juo ini terkadang transparan dan jernih, tetapi di lain waktu dia seperti air hitam pekat. Perubahan konstan membuatnya sangat sulit baginya untuk melihat melalui pikirannya. Orang terakhir yang tidak bisa dia lihat adalah Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Di mata Zhao Yixuan, Wang Lin bahkan lebih misterius. Dia tidak memiliki kabut seperti Chen Long atau perubahan konstan seperti Murong Juo. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengunci pikirannya. Dia tidak membutuhkan kabut atau ilusi, dia hanya perlu menutup pintu hatinya. Mata Zhao Yixuan mengungkapkan cahaya misterius, dan tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia tampak santai menatapnya sebelum berbalik. Namun, tatapan ini seperti pedang tajam yang langsung menembus pikiran Zhao Yixuan. Apakah ini peringatan? Wang Lin ini sangat menarik. Bahkan, Chen Long dari Sekte Pedang Dalo hanya memperhatikanku setelah aku memperkuat mantraku. Adapun Murong Juo, dia hanya berhasil menemukan jejak mantraku. Tapi, Wang Lin ini segera menyadari sesuatu yang tidak normal saat aku berniat untuk bergerak, nyai begaim. Mata Zhao Yixuan menunjukkan sedikit ketertarikan, tapi itu segera terjadi. Tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saat Wang Lin terbang, matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman dingin. 4 orang ini sangat menarik. Mereka masing-masing memiliki skema mereka sendiri, dan mantra mereka tidak lemah. Namun, di antara keempatnya, yang tidak boleh dianggap remeh adalah wanita bernama Shu. Dia terus-menerus memberikan perasaan aneh. Mereka berlima dengan cepat melewati awan. Segera, jurang yang dalam muncul di depan mereka. Jurang ini sangat lebar. Lebarnya lebih dari 100 kaki. Adapun panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Membentang hingga tak terlihat ke awan. Jurang ini tampak seperti mulut yang tersembunyi di tanah, tapi juga terlihat seperti diciptakan oleh mantra.